Kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa. Dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah datang sebelum khatib naik mimbar. Antum bisa lihat berapa persen orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Lebih banyak mana? Ya mak, lebih banyak mana? Yang datang setelah khatib naik mimbar, sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak pernah mendengar khatib berwasiat usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Enggak pernah. Bertahun-tahun dia hadir Jumatan, dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa. Karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja. Jamaah, yang bagi rizki itu bukan kantor. Yang bagi rizki itu bukan atasannya, bukan bosnya, tapi Allah Rabbul Alamin. Manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, antum udah bekerja? Belum? Antum udah kerja? Baik, udah usaha, ya swasta. Antum lebih senang mana? Rizki yang sudah tahu dan rizki yang belum tahu? Yang belum tahu. Rizki yang antum sudah tahu, ana insya Allah biasa akhir bulan ini dapatlah gaji berapa, 3 juta. Dia ketika dapat gaji itu biasa karena tiap bulan dapat. Tapi ini kalau orang bertakwa, rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya tahu-tahu ada orang datang ke rumah atau orang transfer ke rekening. Antum seneng nggak jangan? Ada di Jember orang dapat transferan 1 miliar. Dia lihat, Allahu Akbar, kata dia, rizki. Ternyata dia dipanggil ke Jakarta. Ada orang yang mau cuci uang, jamaah, masuk ke rekening dia. Bukan rizki, malah balak buat dia. Dia harus dipanggil, antum dapat dari mana duitnya? Tapi yang jelas, rizki yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat rasanya. Antum di rumah lagi duduk-duduk, tahu ada tetangga yang kirim pisang goreng. Allahu Akbar. Mimpi apa anda semalam? Tetangga kirim pisang goreng. Rizki. Dan Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tidak berbicara andai kata penduduk negeri itu semangat bekerja, mereka tidak kenal lelah, siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Allah tidak berbicara itu, jawab. Ada orang yang tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, hidup berkeringat terus, tapi rezekinya tetap tidak berubah. Sampai mati jadi kuli. Ada. Anak kadang-kala kesian tatkala melihat orang yang kerjanya susah lalu tidak sholat. Kesian jemaah. Orang-orang di pasar yang sebelum subuh sudah ada di pasar. Entah kalau di Surabaya, tapi di Jember kita kadang-kala melihat ada orang yang bawa apa, ibu-ibu yang bawa suwunan itu. Sebelum subuh dia sudah jalan. Adzan subuh tidak berhenti. Ada yang mikul dari desa terus ke kota dia jualan. Adzan subuh lewat, masjid tidak berhenti. Sampai mati dia seperti itu. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dan kalau kita lihat negeri kita ini, Masya Allah, berkah dari langit dan bumi jangan ditanya.
negeri tumbuh pohon jadi kayu. Itu banyak. Tapi kenapa penduduk negeri kita tidak bisa menikmati? Antum coba bertanya. Ada apa dengan kita? Kita tidak beriman dan bertakwa. Kalau tadi disebutkan sholat subuh berjamaah di masjid, berapa banyak yang sholat? Antum bisa lihat. Sholat Jumat yang benar-benar wajib, mendengarkan khutbah yang termasuk bagian dari sholat Jumat, berapa banyak yang mendengarkan? Sebagian masih ngobrol ketika khutbah Jumat. Nggak ada takwa. Yang kedua, kunci rezeki yang kedua, istighfar. Bagaimanapun kita berusaha bertakwa, kita manusia. Kita pasti berbuat dosa. Itu sudah menjadi kodrat manusia. Bahkan kalau kita nggak ada yang berbuat dosa, dunia ini akan dikosongin sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan datangkan makhluk yang lainnya yang berbuat dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan kosongkan bumi. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain, kaum yang berbeda, yang kemudian mereka berbuat dosa dan mereka beristighfar dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ternyata orang yang bertakwa itu ahli istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali istighfar? 100 jam. Kita berapa kali istighfar? Ustaz, anak mau istighfar, alhamdulillah hari ini anak nggak berbuat dosa, Ustaz. Subhanallah. Ini modelnya manusia sekali. Sok suci, sok tidak punya dosa, istighfar. Makanya Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam tidurnya sedikit. Itu penghuni surga. Ngapain tidurnya sedikit? Ngapain jamaah? Nonton bola. Ada orang-orang yang tidurnya sedikit berangkat ke kafe, karaoke, klub malam, di alun-alun. Anak kadang-kala bingung. Kadang-kala anak naik kereta yang jam 1 malam. Itu anak berangkat dari rumah di alun-alun Jember itu banyak pemuda-pemudi cangkruan. Saya lihat, ya Allah, apa yang dicari mereka? Surga? Bukan tentunya. Masa cari surga di alun-alun? Ya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfir. Di waktu sahur mereka beristighfar. Semakin iman bertambah, semakin banyak istighfar antum. Buktinya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan istighfar ini menjadi kunci rizki. Allah menyebutkan hal ini di surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh merangsang kaumnya. Orang itu ada yang perlu dirangsang dengan hadiah. Dikasih hadiah nggak bisa, dikasih hukuman. Model manusia seperti itu. Antara takut dan harap. Ada anak kita yang Masya Allah, kalau dikasih hadiah semangat belajar. Ada yang dikasih hadiah nggak semangat, tapi kalau dikasih pecut semangat belajar. Iya, manusia berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat Allah kadangkala merangsang manusia dengan surganya. Dikasih ini, ada surga. Terkadang Allah menyebutkan neraka, dan terkadang surga neraka selalu berdampingan. Allah menyebutnya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, ya Allah, kepada kaumku, mohonlah ampun kalian, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Aku sudah sampaikan itu. Aku sebutkan kepada mereka tentang Engkau, ya Allah, tentang kemuliaan-Mu, tentang asma-Mu. Di antara asma'ullah al-husna al-ghaffar. Lalu aku katakan kepada mereka, yursilis samaa alaikum midrara. Tuh Allah akan kirimkan buat kalian hujan.
yang berkelanjutan, hujan yang bermanfaat buat kalian. Wa yumditkum bi amwal. Nih, banyak istighfar, Allah akan tambahin harta kalian. Wa banin, anak-anak kalian. Cukup itu belum? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian ingin villa? Kalian ingin punya rumah peristirahatan di taman yang ada sungainya di bawahnya, yang kalau buka jendela melihat sungai, masya Allah, Allah kasih. Apa kuncinya? Istighfar. Maka teman-teman yang cari kerja sana sini, kuliah 4 tahun, dapat ijazah, setiap hari kerjanya buka iklan kerja. Ya, daftar dia, ditolak. Ada yang pendaftarnya 100, yang diterima cuma 5. Apa yang antum lakukan? Istighfar. Banyakin istighfar. Terus istighfar. Kebanyakan kita itu cari hobi, nyogok. Syarat pertama takwa. Antum sudah nyogok, menyuap, ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok dan disogok di mana? Di neraka. Antum sudah mulai hidup antum cari rizki dengan beli tiket ke neraka. Orang tuh beli tiket ke neraka, cuma beli. Nggak ada yang gratis ke neraka, antum lihat. Orang keluarkan duit untuk masuk neraka. Mereka berzina, minum khamar, judi, keluar duit dia. Untuk kemana? Untuk ke surga lah. Maka ingat, mulai awal hidup antum mencari rezeki buat anak-anak nih, yang baru lulus kuliah, yang kebingungan nanti mau kerja di mana. Karena kita lihat ada orang yang nggak pernah kuliah tapi rezekinya masya Allah, Ustaz. Ada yang lulus SD masya Allah, ada yang nggak bisa baca dan nulis, lebih kaya daripada yang profesor, doktor, ahli ekonomi. Akhirnya ahli ekonomi ini jadi pekerja buat orang yang tidak lulus SD. Antum supaya tahu bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nggak ada kaitannya sama ijazah. Ya belajar untuk cari rezeki silahkan. Tapi ingat, kunci rezeki yang Allah telah bukakan buat kita jangan dilupakan. Kemudian yang ketiga, doa. Istighfar itu doa minta ampun, belum doa minta rizki. Yang ketiga, doa minta rizki. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Anda sering menyampaikan, kalau mau tidur jangan ingat dunia, ingat apa? Mati. Doanya orang yang mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, mati dan hidup. Tapi ternyata tadi malam baca doa ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati ninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum, nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu, hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan, bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita kalau kita mau tidur agar kita miring ke kanan kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 lapis, pemilik bumi, pemilik arsy yang besar, wa rabba kulli syai. Engkau Rabbnya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah, faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan.
Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya, kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quranul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai'. Anta akhidun bi nasiyati. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Allah, engkaulah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkaulah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah al-batin yang di bawahmu, tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah, lunasi utang hamba ya Allah, dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silahkan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini secara marfu kepada Nabi SAW. Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok, ya sudah, terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa. Kemudian tiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi beliau berdoa. Kita kadang-kala lupa baca doa itu. Sebelum matahari terbit, antum baca. Minta ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Yang kedua, minta rizki yang baik, bukan sembarang rizki. Kita nggak mau dapat rizki yang haram. Yang ketiga, minta amalan yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada orang yang makan haram, doanya nggak dikabulkan. Bertahun-tahun dia berdoa, kok nggak dikabulkan Ustaz? Lihat, mungkin ada yang haram yang antum makan. Kemudian yang keempat, tasbih. Bertasbih, membaca subhanallahi wa bihamdih, atau subhanallah subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika ajal datang menjemput beliau, qala libnihi, Nabi Nuh berpesan kepada anak-anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan beri cerita kepadamu sebuah wasiat. Amuruka bithnatain wa anhaka anithnatain.